Halo Sobat Movie, kembali lagi bersama kita di channel GS Movie yang akan mereview beberapa alur cerita. Film yang satu ini adalah film yang seru untuk kalian. Di cerita film kali ini, kita akan mereview alur cerita dari film Red Notice. Ya, Red Notice merupakan film terbaru Hollywood yang dibintangi Dwayne Johnson sebagai John Hadley. Kita panggil saja dia John. Dan di sini juga ada Ryan Reynolds sebagai Nolan Booth. Kita panggil saja dia Nolan. Juga ada Gal Gadot, si cewek cantik, mulus, mantep pokoknya. Dia sebagai Sarah Black atau The Bishop. Dan kita panggil saja Bishop. Kita bahas kali ini adalah sebuah film yang menceritakan tentang rivalitas dua orang pencuri karya seni bernilai tinggi yang paling dicari di dunia. Di posisi pertama ada The Bishop, seorang wanita cantik, cerdas, dan sangat licin. Sementara pesaingnya adalah seorang pria bernama Nolan Booth. Mereka sedang berupaya mengumpulkan 3 telur peninggalan Ratu Cleopatra yang berlapis emas dan bertahtakan berlian yang akan dijual pada seorang pengusaha di Mesir. Juga seorang agen FBI bernama John itu terpaksa dia harus terlibat dalam aksi kejahatannya. Yups, tanpa tunggu lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan narasi yang menceritakan bahwa ketika dulu Antony menikah dengan Ratu Cleopatra, ia memberikan 3 buah karya seni berbentuk telur berlapis emas yang dihiasi dengan berlian sebagai hadiah pernikahan mereka. Hingga akhirnya Antony dan Cleopatra tewas secara tragis setelah bunuh diri. Dan telur tersebut tetap menjadi misteri. Selama berabad-abad, masyarakat mempercayai bahwa cerita tersebut hanyalah isapan jempol belaka. Hingga pada akhirnya di tahun 1907, ada seorang petani menemukan 2 dari 3 telur tersebut yang akhirnya menjadi buruan para kolektor dunia. Telur pertama berada di Museum Nasional di kota Roma. Sementara telur kedua telah dilelang beberapa kali dan kini berada di tangan seorang kolektor. Dan telur yang ketiga sampai saat ini masih menjadi misteri karena masih belum diketahui keberadaannya dan film pun baru dimulai. Di awal film terlihat seorang pria yang sedang membuat telur duplikat dari telur pertama Ratu Cleopatra. Kemudian scene berlanjut ke sebuah museum nasional di kota Roma. Terlihat seorang agen FBI yang baru saja datang bersama John. Dia bekerja sama dengan seorang Interpol bernama Das. Mendapat informasi dari seorang informan bernama Bishop bahwa Nolan, dia adalah seorang pencuri karya seni spesialis barang-barang antik dan langka yang bernilai tinggi, juga paling dicari di dunia yang akan melakukan aksinya. Kemudian John dan Das menemui direktur museum dan memintanya untuk segera menutup akses keluar masuk dari museum tersebut. Shut the museum down, evacuate your visitors and seal all ingress and egress points immediately. Namun sang direktur keberatan karena dia yakin telurnya dalam keadaan aman dan meragukan kredibilitas dari John dan informannya. The most wanted art thief in the world, a man named Nolan Booth, intends to steal the egg of Cleopatra today. John lalu meminjam sensor panas dan melihat bahwa ternyata telur tersebut adalah sebuah telur replika. Karena terlalu berlapis emas 18 karat seharusnya memancarkan radiasi. Well, you see, Cleopatra's first egg is covered in 18 karat gold, and gold reflects radiation. That egg should be reflecting the heat in this room. It should be red, not blue.
Untuk membuktikannya, John lalu menyiram telur itu dengan sekaleng soda dan hasilnya seketika telur tersebut meleleh seperti sebuah lilin. Dust segera memerintahkan bawahannya untuk segera menutup ruangan. Nolan yang masih berada di dalam pun panik dan berusaha melarikan diri. Sempat terjadi kejar-kejaran antara John dan Nolan hingga akhirnya dia pun terpojok. Jesus, you scared me. Namun ketika Dust datang, Nolan berhasil mengecoh John, tapi lagi-lagi Nolan berhasil kabur. John sempat ingin mengejar Nolan dengan sebuah mobil sport, tapi John pun tertabrak dan Nolan berhasil melarikan diri. Singkat cerita, 56 jam kemudian Nolan tiba di rumah persembunyiannya di Bali, Indonesia. Ketika mengeluarkan hasil curiannya, Nolan dikagetkan karena ternyata John juga sudah berada di sana. Nolan pun tak dapat berkutik ketika Dust dan sekumpulan polisi Indonesia mengepungnya. Agent John Hartley, FBI. We met earlier. Lalu di sana John mengatakan beberapa informasi yang telah dia peroleh mengenai Nolan. Bahwa dari pencurian pertamanya ketika Nolan berusia 8 tahun dan selalu melakukan aksinya seorang diri. Karena dia tak suka bekerja sama dengan sebuah tim. Ayahnya adalah seorang polisi di Swiss dan ibunya seorang dosen di Amerika. Dan Nolan adalah seorang anak tunggal. Nolan mencuri hanya karena faktor kesenangan dan selalu menarget pencurian berisiko besar untuk menarik perhatian. Bahkan dia juga sengaja ketahuan untuk kemudian kembali melarikan diri sebagai pembuktian bahwa dirinya adalah yang terbaik. Ketika Dust memerintahkan seorang bawahannya untuk menyimpan telur tersebut di belakang mobil John, ternyata bawahannya adalah The Bishop yang sedang menyamar. Dia pun mengganti telur itu dan mencurinya. Sempat curiga sih karena pintu belakangnya masih terbuka, namun John mengabaikannya karena telur masih berada di sana dan tak terlihat seorang pun yang mencurigakan. 32 jam kemudian di kota Roma, Dust mendatangi John dan menuduhnya telah menggelapkan telur asli Cleopatra. Karena ternyata telur yang mereka bawa itu hanyalah sebuah telur replika. Oops. Ditambah lagi, telah ditemukannya transferan $8 juta di sebuah rekening bank Swiss atas nama John. John kemudian diekstradisi ke Rusia dan ditahan di sebuah penjara terisolir. Dan ternyata Nolan menjadi teman sekamarnya di penjara. Nah, disinilah Nolan mulai mendoktrin John bahwa mereka berdua adalah korban dari The Bishop. Put her there, Rumi. Di mana Bishop sengaja memperalat John untuk menangkap Nolan, kemudian dengan leluasa mengumpulkan ketiga telur Cleopatra untuk kemudian menjualnya ke seorang miliarder Mesir yang sanggup membayarnya $300 juta sebagai hadiah pernikahan putrinya. $300 million. But you don't understand. That's not the price for just one egg. Kini Bishop telah memiliki telur pertama dan dia akan mengincar telur kedua yang berada di tangan seorang mafia senjata bernama Soto Poce. Pria berbahaya yang setiap tahunnya selalu mengadakan pesta topeng di rumahnya di Valencia. Sebagai pembalasan karena kesal telah ditangkap, Nolan memberitahu ke semua tahanan bahwa John adalah seorang agen FBI. Guys, Niet Police, not a cop, right? This is our good friend, Special Agent John Hartley. Let's give him a warm welcome to the prison, guys. Kemudian salah seorang tahanan bertubuh besar menghampiri John dan kemudian menghajarnya. Jebet, jebet. Ketika berada di dalam sel, mereka diminta untuk menemui seseorang dan ternyata itu adalah Bishop.
Sebelum menjelaskan maksudnya, Bishop mengakui bahwa dia adalah orang yang telah mencuri telur Cleopatra saat di Bali. Dan dia juga adalah orang yang telah menjebak John. Hi, Agent John Hartley. I'm a suspicious suspect. Maksud kedatangannya adalah mengajak Nolan yang ternyata mengetahui lokasi telur ketiga untuk bekerja sama. Dengan imbalan akan melepaskan mereka dari tahanan dan bagian 10% dari penjualan ketiga telur tersebut. Tell me where the third egg is. I'll get you out of here and give you 10%. Alih-alih bekerja sama dengan Bishop, John mengajak Nolan bekerja sama untuk kabur dari penjara dan berencana mendahului Bishop untuk mencari telur kedua dari Soto Poche dan menangkap Bishop. Dengan begitu, John akan kembali dapat memulihkan nama baiknya, sementara Nolan akan kembali menjadi pencuri nomor 1 di dunia. Di sana Nolan sedikit menceritakan dirinya dan sang ayah. Ketika kecil, Nolan pernah dituduh ayahnya mencuri sebuah arloji kesayangannya. Padahal saat itu Nolan sama sekali tak pernah melakukannya. Sejak saat itu ayahnya menganggap Nolan sebagai seorang pembohong dan tak pernah menegurnya lagi. Hingga pada suatu hari, Nolan melihat sang ayah kembali memakai arloji tersebut, namun tanpa meminta maaf sedikit pun padanya. Dan dari sanalah, Nolan pun tak pernah lagi menegur sang ayah hingga kematiannya. A prolific asshole. Keesokan harinya, mereka mulai menjalankan aksinya dengan meledakkan laundry, menggunakan cairan pembersih, dan menghajar beberapa orang penjaga. Menggunakan kartu salah seorang penjaga, mereka berhasil menuju bagian luar tahanan. Dan ketika sampai di dinding, Nolan menarik salah satu batu yang sempat ia selipkan. Mereka berjalan di sisi tembok tahanan menuju helikopter yang menjadi satu-satunya jalan untuk kabur dari penjara tersebut. Can you fly a helicopter? The answer is yes! Sementara John berusaha memperlambat para penjaga yang mengejar mereka. Nolan berlari menuju helikopter. John berhasil menembak rantai pintu yang menghambat para penjaga. Namun, sipir penjaga mengambil sebuah bazooka dan menembakkannya pada John. Tapi beruntung, dia masih selamat dan John berhasil masuk ke dalam helikopter. Ketika situasi dikira sudah aman, tiba-tiba sebuah bazooka kembali ditembakkan. Beruntung, mereka berhasil menghindar dan segera kabur dari sana. Sementara itu, di tempat lain terlihat Bishop menyekap seorang intel analis, lalu menggunakan komputernya agar tak terlacak oleh Dust. Dia menginformasikan pada Dust bahwa John dan Nolan kabur dari penjara dan pasti akan mencuri telur kedua di kediaman Soto Poche. Kembali pada John dan Nolan, dibantu oleh seorang teman lama menggunakan jet pribadi, mereka berangkat menuju Valencia. Nolan menjelaskan bahwa penjaga di rumah Poche akan berotasi setiap 45 detik sekali, dan itu adalah kesempatan mereka untuk bergerak. Di ruangan tersebut dilengkapi dengan 87 kamera tanpa titik buta sedikit pun, sehingga dia akan meretas sistem kamera tersebut. Dia juga telah menyiapkan teknologi yang dapat meniru suara dan wajah seseorang karena tempat penyimpanan telur tersebut dibuat dari titanium yang sangat mustahil untuk diledakkan. Sehingga jalan satu-satunya hanya dengan sensor wajah dan suara Poche. Soto Poche. Dan John ditugaskan untuk mencuri handphone milik Poche karena mereka juga membutuhkan kode yang dikirimkan secara otomatis ke handphone tersebut. Sementara Nolan akan mengambil sidik jarinya. Easy peasy. We're gonna need his thumbprint because he never upgraded his. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Poche yang sedang mengadakan pesta tahunan. John menyamar sebagai seorang tamu, sementara Nolan menjadi seorang pelayan. And I'm not used to working with a partner. Ternyata Bishop juga berada di sana.
John yang kesal karena telah dijebak pun menghampiri Bishop dan ingin segera menangkapnya agar dapat membersihkan nama John dan kembali menjadi seorang agen FBI. Agent Hartley. Such a clever disguise. Karena keadaan yang tak memungkinkan, John kemudian mengajak Bishop berdansa agar dia tak melarikan diri. Di sana, Bishop menanyakan apakah Nolan telah memberitahunya lokasi telur ketiga. John mengatakan bahwa Nolan masih merahasiakannya. Has he told you where the third egg is yet? Well, if he did, I wouldn't tell you. Poche kemudian menghampiri mereka untuk mengajak Bishop berdansa. John yang melihat sebuah kesempatan itu lalu menabrak Poche dan mencuri telepon genggamnya. Apologies. I got it. Ternyata, di sana juga telah ada Inspektur Das yang memantau pergerakan mereka dan berencana segera menangkapnya. Ketika Poche sedang memberi sambutan, John dan Nolan segera melancarkan aksinya. Saat pengawas lengah, Nolan segera mensabotase kamera di ruangan tersebut dan menyesuaikan pergerakan dengan waktu rotasi para pengawal sehingga mereka akhirnya berhasil masuk ke depan pintu ruangan penyimpanan. Lalu berusaha membuka akses pintu masuk tersebut menggunakan bocoran togel yang telah mereka dapatkan dari handphone milik Poche. Sottovoce. Namun pergerakan mereka akhirnya diketahui oleh pemantau CCTV dan segera mengaktifkan alarm. Seguridad, tenemos un código rojo. Repito, tenemos un código rojo. Sementara itu, John dan Nolan yang telah sampai di ruangan dicegat oleh Das yang benar-benar tak mempercayai John dan dia ingin segera menangkap mereka. Tapi mereka berhasil masuk ke dalam ruangan penyimpanan dan menutup pintunya. Saat sampai di depan telur kedua, ternyata Bishop juga sudah ada di sana. Dia masuk melalui pintu lainnya yang lebih mudah. Look awful. You know, there was an easier way in, but... Dan terjadilah perkelahian antara mereka karena John ingin segera menangkap Bishop sementara Nolan ingin mengamankan telurnya. You wanna arrest me? Come. Arrest me. This is easy. Tiba-tiba Poche datang ke ruangan tersebut. Tanpa diduga ternyata Bishop sudah bekerja sama dengan Poche dan membocorkan informasi bahwa Nolan dan John akan datang mencuri telurnya. It's a pleasure doing business with you. I told you they'd come. Oh, what the fuck? Nah, keesokan harinya mereka berdua terbangun dan ditahan di sebuah lapangan banteng. Good morning, gentlemen. Bishop dan Poche memaksa Nolan untuk memberitahu di mana letak telur ketiga. Jika menolak, maka telur John yang akan jadi taruhannya. Wah, gawat tuh ya. No choice but to tell her everything. Akhirnya Nolan memberitahu di mana lokasi telur ketiga berada. Dia mengatakan bahwa telur itu masih berada di Mesir, tempat di mana Cleopatra dimakamkan. It's in Egypt. There's a hidden chamber in the Great Pyramid. It's the secret tomb of Cleopatra. Setelah mengetahui lokasi pastinya, Bishop dan Poche pun bersulang. Tanpa diduga, ternyata Bishop telah meracuni minumannya, sehingga Poche pun pingsan. Dan Bishop segera mengambil telur kedua dan pergi dari tempat itu untuk mengambil telur yang ketiga. So exciting. Tak lama kemudian, Poche pun terbangun dari pingsannya. Dia mengambil senjata dan berusaha menembak John dan Nolan. Beruntung, John berhasil melepas borgo dan seketika menghajarnya. Awalnya John berencana meninggalkan Nolan di sana, tapi dia mengurungkan niatnya ketika mendengar perkataan Nolan yang mengatakan bahwa dia telah memberikan informasi palsu keberadaan telur ketiga pada Bishop.
The point is that the third egg isn't in Egypt. And I know where the egg is. Just get me out of here. I'll get the egg and you'll get the bishop. Akhirnya mereka berdua pun kabur dari tempat itu. Saat keluar ternyata mereka berada di sebuah tempat lapangan matador. Sempat ingin kembali masuk, tapi Poche yang sedang mengejar menembaknya. Mereka pun berlari sekencang-kencangnya dan berhasil selamat. Dalam perjalanan mereka kabur dengan kereta api, Nolan dan John bersepakat untuk saling membantu satu sama lain. Nolan akan membantu John menangkap Bishop dan membersihkan nama baiknya, sementara John membantu Nolan menjadi pencuri karya seni nomor 1 di dunia. You're not a real bad guy, Bubba. Akhirnya, Nolan bercerita bahwa di akhir Perang Dunia Kedua, seorang pecinta karya seni yang merupakan asisten Hitler bernama Rudolf diketahui pernah memiliki telur ketiga. Dia kemudian pergi dari Jerman ke Argentina dengan membawa kargo seberat 100 ton. Dan selama 70 tahun, para detektif dan pemburu harta karun berusaha untuk menemukan bunker Hitler yang hilang. Dan di antara orang-orang itu, ayah Nolan adalah salah satunya. Suatu hari, ketika dia berada di kantor ayahnya, Nolan tak sengaja menemukan arloji yang sama yang menjadi penyebab perselisihannya dengan sang ayah. Karena kesal, Nolan membanting jam itu. Yang tanpa diduga ternyata itu adalah arloji peninggalan Rudolf. Dan di dalamnya terdapat petunjuk di mana dia menyimpan telur yang ketiga. Makin seru kan? Singkat cerita, Nolan dan John tiba di Argentina, di sebuah hutan terpencil tempat di mana diduga telur ketiga berada. Setelah 3 hari menyusuri hutan, John kesal karena mereka belum juga menemukan lokasi itu. Dia merebut peta dan kompas, kemudian membantingnya. I see what the problem is. That's the problem. Goddamn hunch. Tanpa sengaja, mereka mendengar suara logam tepat di bawah kaki mereka. Setelah digali, ternyata benar itu adalah sebuah bunker Nazi yang sedang mereka cari. Setelah berhasil membukanya, Nolan segera menggunakan jam ayahnya yang telah dia perbaiki sebagai kunci rahasia untuk membuka bunker rahasia milik Nazi tersebut. Di dalamnya terdapat barang-barang antik berusia ratusan tahun dan sebuah mobil klasik yang bisa dijual dengan harga jutaan dolar. Oh, do you know what this is? I could flip this for $25 million easy. Akhirnya, mereka berhasil menemukan telur Cleopatra ketiga. Namun, lagi-lagi si Bishop muncul dan akan merebut telur tersebut. Which I'm going to take from you now. Ternyata dia tidak benar-benar pergi ke Mesir, melainkan sengaja menunggu Nolan dan John lolos dari kejaran Poche, untuk kemudian membuntuti dan menuntunnya menuju tempat telur ketiga. Tak lama kemudian terjadi baku tembak setelah Inspektur Das yang membuntuti Bishop juga tiba di sana. Menggunakan mobil antik, Nolan, John, dan Bishop coba melarikan diri, sementara Das dan pasukannya terus mengejar mereka. Mereka sempat kecolongan dan kehilangan telurnya. Setelah pertarungan seru dan menegangkan, akhirnya Nolan berhasil mendapatkan kembali telur tersebut. Tapi karena khawatir dengan keadaan John, dia kembali dan berusaha mencarinya. Tiba-tiba John muncul dalam keadaan baik-baik saja dan mengetahui bahwa Nolan lebih memilih meninggalkan telurnya dan mencari John.
Did you just choose me over the egg? No? Well, it kind of looks like you did. Tak lama kemudian Bishop pun keluar dari dalam air. Seketika Nolan pun mengejeknya dan mengatakan bahwa dia telah menang dan unggul dari Bishop. Important is that you realize you lost and I won. We won. Together. Friendship. Suatu momen yang sangat dia nanti-nantikan sejak lama. Nolan tidak peduli jika hanya memiliki satu telur, karena baginya uang bukanlah segalanya. Kemenangan atas Bishop adalah yang terbaik, terlebih lagi sahabatnya John akan segera menangkap Bishop. Dan ketika John akan memborgolnya, tiba-tiba mereka malah ciuman. Seketika Nolan pun menyadari bahwa ternyata selama ini John telah menipunya dengan pura-pura menjadi seorang agen FBI. Dan semua ini telah direncanakan sedari awal oleh The Bishop yang beranggotakan John dan kekasihnya. Akhirnya, Nolan pun terpaksa menyerahkan telur ketiga pada The Bishop dan dia pun diborgol sendirian di tengah hutan. Let's take a walk. So it was all a lie? No hard feelings, pal. It's what we do. None taken. Super fun time, guys. Singkat cerita, ketiga telur Cleopatra akhirnya tiba di Kairo, Mesir sebagai hadiah pernikahan untuk anak seorang miliarder. The Bishop mendapatkan bayarannya. Ketika telur itu dibuka, sang putri mulia dan ternyata malah lebih tertarik dengan kejutan lainnya, yaitu Ed Sheeran yang menjadi penyanyi pengiring dalam pernikahannya. Namun tiba-tiba acara pernikahan itu berubah menjadi penggerebekan setelah Das dan pasukannya mengepung tempat tersebut. Dan sang miliarder penyelenggara acara beserta beberapa orang yang lainnya ditangkap oleh pihak berwajib. Sementara The Bishop berhasil pergi dari tempat itu. John dan kekasihnya menikmati kemenangan mereka di sebuah kapal pesiar mewah. Dan surprise-nya, Nolan pun berada di sana. Dia bercerita bahwa dirinya berhasil ditangkap oleh Das, namun dia berhasil melarikan diri ketika akan dikirim ke penjara. Like you ran out of friends. She sent me the only place on earth. And I'm pretty good at escaping from things. Untuk membalas perbuatan mereka, Nolan membocorkan pada Das lokasi The Bishop menyimpan uang mereka dari hasil penjualan telur tersebut. Rekening John pun telah dibekukan dan mereka tak lagi memiliki uang di rekeningnya. Everyone loses, no one gets the money, we can all be friends again. Dan Nolan beranggapan bahwa kini mereka telah impas. Kemudian Nolan menawarkan pekerjaan kepada keduanya dengan target yang lebih besar. Jika menolak, maka Inspektur Das akan menangkapnya. Karena Nolan telah memberikan informasi lokasi mereka pada Das. Do you love me? Big time. What are we stealing? Dan film pun diakhiri dengan Das yang hanya mendapati sebuah kapal pesiar kosong. Kemudian dia memberikan segel Red Notice pada ketiganya sebagai orang paling dicari di dunia. Ready? Everything? Ujung-ujungnya film pun selesai. Itulah alur cerita film dari Red Notice. Sangat menarik bukan untuk kita saksikan? Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikannya. Bantu support kami ya dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kami bisa terus bersemangat untuk membuat alur-alur cerita film seru lainnya. Mantap, Lur!